itu dilakukan setiap malam nggih untuk penyelarasannya. Nah, sekarang saya ingin jenengan praktek untuk gerak rasanya. Gerak rasa itu yaitu gerakan yang dimunculkan atau ditumbuhkan oleh energi ilahiyah. Jadi kunci dari gerakan ini adalah memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniyah. Jadi gerakku adalah gerak batinku. Jadi tidak perlu difikirkan. Jadi perbedaan ilmu hikmah dan ilmu fisika itu, kalau ilmu fisika harus banyak mikir supaya kita tahu. Kalau ilmu hikmah kuncinya tidak boleh terlalu banyak berpikir supaya tahu. Jadi ketika ada apapun yang terjadi terhadap diri kita, itu kuncinya benar-benar berpasrah diri kepada Allah. Mau siapapun ada yang datang, tidak usah dipikirkan. Saya tidak butuh makhluk. Yang saya butuhkan adalah mendekat kepada yang menciptakan makhluk. Mau kegaiban seperti apapun, seperti ada suara, mau seperti ada orang yang mendatangi kita mengaku wali, mengaku nabi, siapapun itu, kita nggak butuh itu. Karena yang kita inginkan bukan makhluk gaib, tapi yang kita ingin mendekat kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan gerakan ini bisa digunakan untuk berbagai macam hajat. Contoh, ketika saya dimintain tolong oleh seseorang. Contoh kemarin, ketika saya diundang untuk dimintain tolong mengobati seseorang yang sudah tidak bisa jalan selama 2 tahun. Ibunya Mas John, beliau adalah bosnya Bataku. Sudah dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, tapi ternyata nggak sembuh-sembuh. Terus habis itu minta kita doakan. Akhirnya kita datang ke sana. Ketika saya sampai di sana, ketika saya membaca sholawat, tiba-tiba hati saya itu pengen sekali seperti berjalan keluar rumah. Ya saya keluar rumahnya. Terus ketika itu mata saya, tangan saya tertuju pada pohon alpukat. Akhirnya saya ambillah pohon alpukat itu 7 lembar, terus saya bawa masuk. Nah, di dalam hati saya berkeyakinan bahwa obat untuk beliau yang sakit ini adalah daun alpukat ini. Dan alhamdulillah ketika daun alpukat itu direbus 3 gelas jadikan 1 diminum, alhamdulillah orangnya bisa jalan. Jadi ketika kita mengobati seseorang, apakah saya itu harus terawangan, harus raga sukma? Enggak perlu. Yang penting apa? Kita benar-benar berpasrah diri kepada Allah, benar-benar hati kita itu ikhlas dan tulus untuk mendoakan orang itu. Karena hati adalah tempatnya Gusti. Maka yang penting hati kita ini dulu yang ikhlas itu. Jangan sampai hati kita itu terkuasai oleh hawa nafsu. Jadi harus bisa membedakan antara rasane karep karo karepe rasa. Ya harus benar-benar dari rasa yang sejati gitu loh. Dari rasa yang sejati itu. Nah, sekarang saya minta jenengan untuk dipraktekkan, tangannya rentangkan ke depan, duduknya tegak, tarik nafas, baca kuncinya.